Orang-orang yang aku kasihani itu adalah mereka-mereka yang datang setelahku, ya, yang mereka tidak pernah bertemu dengan aku, yang tidak sezaman dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di suasana bulan di mana bulan dilahirkannya manusia agung, bulan di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penuh dengan rahmat, yang Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi yang mulia ini dengan firman-Nya di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nabi yang agung ini, Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Artinya rasul ini bukan dari bangsa malaikat sehingga sulit untuk kita tiru, untuk kita teladani. Juga bukan dari bangsa jin yang tidak nampak oleh mata dan pandangan kita, akan tetapi Allah katakan min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri, dari bangsa manusia, agar supaya segala tindak tanduknya dan perilakunya dapat menjadi contoh bagi kita dan kita bisa mencontohnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Allah ceritakan bagaimana Nabi yang mulia ini, azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau merasa berat terhadap penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja mementingkan dirinya atau keluarganya, tapi sangat-sangat memperhatikan umatnya. Ingin semua umatnya itu
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dikatakan umat beliau adalah setiap orang yang terlahir setelah beliau diutus, mereka itu adalah semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka itu asalnya Yahudi, Nasrani, Majusi, ateiskah, bangsa apapun mereka itu, mereka adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama mengkategorikan sebagai ummatud dakwah. Artinya umat yang akan menjadi sasaran dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah illa kaffatan lin-nas, melainkan untuk seluruh manusia. Siapapun dia, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, kalau yang namanya manusia itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali menyelamatkan mereka semuanya, berharap agar semuanya mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu berminat untuk menyelamatkan mereka, sehingga apabila ada orang yang meninggal, dia belum mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Pernah suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, lalu lewat jenazah Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat murung wajahnya. Lalu sahabatnya bilang, "Ya Rasulullah, kenapa kok nampaknya kamu bersedih? Bukankah dia itu seorang Yahudi yang tidak beriman kepada engkau ya Rasulullah, dan nanti dia akan mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, dan dia akan masuk ke dalam neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah yang aku khawatirkan, itulah yang aku sedihkan, karena aku tidak berhasil menyelamatkan dia dari api neraka." Kisah ini bukan saja ada di dalam riwayat hadis, tapi ini pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar bersedih apabila melihat umatnya itu tidak mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman, "Wa man kafara fala yahzunka kufruh." Barang siapa yang kafir, maka janganlah kekafirannya itu membuat kamu sedih ya Rasulullah. "Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur." Karena kepada kamilah tempat kembalinya mereka, lalu kami akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Atau di dalam surah Kahfi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Barangkali saja kamu saking bersedihnya, saking melerasnya melihat orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran ini, sampai-sampai kamu digambarkan seolah-olah kamu ini ingin mencelakakan diri kamu, disebabkan mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Inilah gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan agar supaya semua umatnya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara umat-umat yang masuk dalam kategori ummatul dakwah, tentunya di antara mereka ada yang disebut ummatul ijabah, yaitu mereka-mereka yang memenuhi dan mengikuti dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu sangat kasih sayang kepada kita, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian, bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin sangat belas kasihan lagi penyayang. Dua sifat dari asma Allah disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang begitulah perilaku beliau yang begitu penyayang, yang mengharapkan semua umatnya dapat mengikuti beliau, yang menyayangi umatnya, bukan saja umatnya yang dihadapi oleh beliau pada waktu itu, tapi sampai umat-umat yang belum lahir pada zaman beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyayangi mereka. Sampai di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan menggambarkan bagaimana Rasulullah begitu bersedih dan begitu ingin bertemu kepada orang-orang yang sangat dikasihaninya itu, orang-orang yang disayanginya itu. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabat kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, orang-orang yang aku kasihani itu adalah mereka-mereka yang datang setelahku, ya, yang mereka tidak pernah bertemu dengan aku, yang tidak sezaman dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah orang-orang yang diharapkan Rasulullah ingin berjumpa dengan mereka. Begitu kasih sayangnya Nabi kita kepada kita sekalian. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita pun mencintai beliau, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita benar mencintai beliau, maka kecintaan itu harus dibuktikan, karena tidak cukup ucapan cinta, ungkapan dengan kata-kata atau dengan merayakan perayaan-perayaan saja. Akan tetapi ungkapan cinta ini harus direalisasikan dalam perbuatan, yaitu mengikuti sepak terjang beliau. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, hadza muhalun fil qiyas badi'u, in kunta sadiqan fi hubbihi la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, padahal secara lahir kamu katakan kamu mencintai Allah, tapi secara praktek kamu bermaksiat, mengingkari perintah-perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u, ini adalah sesuatu yang mustahil. Nggak bisa ini dikatakan benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ucapannya mengucapkan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tapi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak kita ikuti. In kunta sadiqan fi hubbihi la'ata'tahu, jika engkau benar-benar mencintainya, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, sungguhnya orang-orang yang mencintai seorang pasti dia akan turuti, pasti dia akan ikuti keinginan orang tersebut. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, innahu ta'ala jawadun ra'ufur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbih alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayya'u dhilal asy-syaraf al-asli biwuddihi wa hubbih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.